Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kawan-kawan semua di channel BBC Bus, channel podcast informasi seputar transportasi di Indonesia. Ini merupakan podcast episode kedua di channel ini. Topik yang kita bahas pada podcast kali ini adalah berjudul Bismania Effect. Pada episode sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu Bismania dan pergeseran makna Bismania itu sendiri. Gelombang Bismania mulai terasa di Indonesia pada medio 2009. Correct me if I am wrong. Pada saat itu, yang paling saya ingat adalah awal mulanya forum Bismania, mulai eksis di laman media Kaskus. Dan pada saat itu juga mulai banyak video-video balapan bus di YouTube. Kebanyakan video-video tersebut berasal dari bus-bus Pulau Jawa, seperti PO Santika, Nusantara, Biju, Raya, OBL, dan bus-bus legend lainnya. Di Pulau Sumatera, kalau tidak salah gelombang Bismania muncul pada tahun 2011 atau 2012. Dan yang menjadi pionir Bismania di Pulau Sumatera adalah kawan-kawan dari Pekanbaru, tepatnya di Minas, tempat hunting favorit. Dan perlu diingat pada saat itu belum ada AdSense atau iklan masuk di video YouTube. Jadi, mereka memang benar-benar mania bus sejati. Awal mula cerita perjalanan atau trip report bus itu saya baca di laman media sosial Kaskus. Sungguh asik sekali obrolan Bismania pada saat itu. Bahkan terlihat sekali persaudaraan sesama pecinta bis. Misal, jika ada seorang Bismania yang ingin bepergian, maka teman-temannya yang lain akan menemaninya di loket sampai bus berangkat. Sesampainya di tempat tujuan akan disambut dengan anggota yang lain. Diberi atau dicarikan penginapan, dibawa ke keliling-keliling wilayah yang dikunjungi. Bahkan, menyuguhkan makanan, dan mengantarkan kembali ke loket bus dan membuking tiketnya jika ingin melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Begitu seterusnya. Saat ini budaya seperti itu pun masih ada, cuman untuk catatan perjalanan berbentuk tulisan sudah sangat jarang ditemui. Kegunaan catatan perjalanan dan review bus menjadi referensi yang berharga bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan dengan bus. Nilai plus Bismania generasi awal adalah literasinya yang sangat bagus. Di era milenial sekarang ini, Bismania semakin berkembang dan melebarkan sayapnya. Seperti yang telah dibahas pada podcast episode pertama. Selain fotografi dan sinematografi bus, Bismania juga merambah ke industri miniatur maupun papercraft bus. Selain itu, Bismania juga merambah ke dunia game. Seperti generasi awal Howlin, kemudian UKTS yakni United Kingdom Truck Simulator, berlanjut ke Euro Truck Simulator atau ETS 2, sampai kini merambah ke tingkat smartphone, seperti game Bus Simulator Indonesia atau Busit dan World Bus Driver Simulator, yang dirilis oleh developer asal Brazil, yakni Dynamic Games. Selain game, Bismania juga merambah ke usaha konveksi baju sablon yang bergambar bus dari berbagai PO. Bahkan, kini supir bus pun sudah merangkap menjadi YouTuber. Ini merupakan hal yang positif dan saya pikir ini sangat brilian. Berkata pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Di luar negeri juga banyak supir truk yang merangkap sekaligus menjadi YouTuber. Sebagai contoh akun YouTube Stavros dan Kriston Boginski. Stavros memang menjadi contoh nyata bahwa supir bisa memiliki value lebih. Selain merekam perjalanannya, Stavros juga mereview truk-truk keluaran terbaru maupun truk-truk old school. Selain itu, beliau sering diundang dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan truk. Seperti perlombaan ketangkasan mengemudi ataupun launching produk terbaru truk. Ada satu hal yang menggelitik saya. Kalau kita lihat analoginya ke klub sepak bola, yang menghasilkan uang dari suatu klub bola bukan hanya terjualnya tiket pertandingan atau transfer pemain. Tetapi yang menjadi penghasilan terbesar dari klub sepak bola adalah penjualan jersey pemain. Seandainya penjualan jersey atau pernak-pernik lainnya dikelola oleh perusahaan otobus, mungkin mereka akan mendapatkan penghasilan lebih. Tapi faktanya, yang menjalankan bisnis sablon baju bus, jualan stiker bus, bahkan softcase maupun casing HP, yang bermotif bus dijalankan oleh seseorang yang bukan bagian dari PO Bus. Sebaiknya, jika ingin mendapatkan penghasilan lebih, PO Bus lebih pantas untuk menjalankan bisnis ini atau setidaknya rekanan dengan Bismania. Karena tanpa adanya PO Bus, tak akan ada inspirasi untuk melaksanakan usaha tersebut.
Selain meningkatkan pelayanan dan fasilitas, hendaknya setiap PO Bus di Indonesia melek atau sadar dengan hak kekayaan intelektual atau sederhananya adalah copyright. Dengan pendaftaran merek bus ke Haki, berarti segala macam bisnis yang berbau PO Bus tersebut akan mendapatkan profit sharing. Tujuannya apa? Yakni kembali ke kenyamanan penumpang. PO Bus kaya, mereka bisa meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang. Dan biaya produksi bisa ditanggung, apalagi di musim pandemi begini atau masa-masa sepi penumpang. Dampak kehadiran Bismania ini di Indonesia dapat menimbulkan hal yang positif. Di antaranya, mempromosikan suatu PO Bus lewat foto dan video yang mereka saring di media sosial. Melahirkan industri kreatif baru, seperti usaha konveksi, miniatur bus dan hasil AdSense YouTube. Menjadi garda terdepan orang yang peduli mengkampanyekan ayo naik bis. Ini bisa menurunkan angka kemacetan di Indonesia. Dan terakhir, mengkampanyekan untuk say no to pelemparan bus atau stop pelemparan bus yang memang marak terjadi belakangan ini. Dan ini menjadi penghujung podcast kita pada saat ini. Di podcast berikutnya, insya Allah, saya akan membahas tentang tindakan kriminal yang sering terjadi di dunia perbisan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalam.